Selamat datang. Pada kali ini, laman edukasi akan memberikan latihan soal PTS atau STS atau UTS ya, mata pelajaran PPKN, jurus kelas 9 SMP atau MTSN ya, semester 1 kurikulum merdeka beserta kunci jawabannya. Dan untuk latihan soal PTS UTS mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek di bagian deskripsi ya. Di situ link videonya sudah disediakan. Dan mari kita mulai latihannya. Pada awal masa kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai kendala karena A. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. B. Tekad bangsa Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. C. Para pendiri bangsa Indonesia sepakat untuk merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. D. Ada anjuran pemerintah untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Maka jawaban yang benar adalah A ya. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Itu jawabannya. Lanjut. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 ditetapkan dengan A. Keputusan Presiden, B. Dekret Presiden 5 Juli 1959, C. Surat Perintah 11 Maret 1956, D. Ketetapan MPR. Maka jawaban yang benar adalah B ya, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam kedudukannya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila merupakan A. Dasar negara mengatur pemerintahan negara, B. Gambaran sikap dan perilaku manusia Indonesia, C. Pegangan dan pedoman hidup bangsa Indonesia, D. Cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Maka jawaban yang benar adalah C ya, pegangan dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bangga mempunyai ideologi berupa Pancasila dengan alasan A. Mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk, B. Setiap rencana perebutan kekuasaan dapat digagalkan, C. Dapat menyelesaikan segala masalah di tanah air, D. Sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Maka jawaban yang benar adalah A. Mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Berikut ini yang tidak termasuk ciri orang yang bermoral Pancasila, yaitu A. Segala tindakannya mendapatkan pujian dari masyarakat, B. Mengutamakan masyarakat daripada diri sendiri, C. Perbuatannya selalu menguntungkan orang banyak, D. Semua masalah diselesaikan melalui musyawarah. Maka jawaban yang benar adalah A ya. Segala tindakannya mendapat pujian dari masyarakat. Selain mengungkapkan dalih objektif, alinea 1 pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 juga mengandung suatu pernyataan subjektif, yaitu
aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk A. Menempuh hidup baru yang lebih baik, B. Bangkit mengusir penjajah, C. Berjuang melawan penindasan, D. Membebaskan diri dari penjajah. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, membebaskan diri dari penjajah. D jawabannya. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 memuat A. Bendera negara iaitu Sang Merah Putih, B. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, C. Bahasa negara iaitu Bahasa Indonesia, D. Dasar negara iaitu Pancasila. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, dasar negara yaitu Pancasila. Makna yang terkandung di dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yaitu A. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang disusun dalam satu undang-undang dasar, B. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia melalui perjuangan cukup panjang, C. Sistem pemerintahan desentralisasi, D. Kemerdekaan adalah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka jawaban yang benar adalah D. Kemerdekaan adalah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 diterima aliran A. Negara kebangsaan, B. Negara republik, C. Negara persatuan, D. Semangat persatuan. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, semangat persatuan jawabannya. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 mengandung A. Lambang negara dan tujuan negara, B. Dasar negara dan bahasa negara, C. Dasar negara dan susunan lembaga negara, D. Dasar negara dan tujuan negara. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, dasar negara dan tujuan negara. Pancasila merupakan ideologi yang berbeda dengan ideologi negara lain. Karena Pancasila A. dirumuskan oleh para pendiri negara, B. sudah ada sebelum Indonesia merdeka, C. bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia, D. dirintis oleh para pahlawan bangsa. Maka jawaban yang benar adalah C. bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila secara de jure telah disahkan oleh PPKI pada tanggal A. 18 Agustus 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 17 Agustus 1946, D. 8 Agustus 1946. Maka jawaban yang benar adalah A, ya, 18 Agustus 1945 jawabannya.
Tantangan utama penerapan Pancasila pada masa reformasi sekarang adalah A. Masuknya budaya asing yang berasal dari negara-negara maju. B. Manusia yang memiliki keinginan yang serba instan. C. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa. D. Rendahnya kemampuan penguasaan teknologi dan informasi. Maka jawaban yang benar adalah C, ya, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa. Contoh mewujudkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah adalah A. Mematuhi tata tertib sekolah. B. Suka meniru pekerjaan teman. C. Menghormati guru jika berada di dalam kelas. D. Selalu memperhatikan teman yang dekat. Maka jawaban yang benar adalah A, ya, mematuhi tata tertib sekolah jawabannya. Nilai-nilai keadilan di dalam Pancasila memiliki makna A. Yang mampu wajib menjadi donatur. B. Kekeluargaan dan kegotong royongan. C. Yang lemah selalu mengharapkan bantuan. D. Sama rasa, sama rata, dan sama bahagia. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, sama rasa, sama rata, dan sama bahagia jawabannya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 16. Perilaku bangsa Indonesia dalam usaha mempertahankan ideologi Pancasila adalah A. Memutuskan hubungan dengan negara-negara komunis. B. Menjauhi hubungan dengan negara-negara kapitalis. C. Menjalin hubungan dengan negara-negara yang pernah membantu. D. Mewaspadai ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, mewaspadai ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. Pada masa Orde Baru, Jenderal Soeharto menerapkan konsep A. Demokrasi liberal. B. Sistem pemerintahan diktator proletar. C. Sistem pemerintahan desentralisasi. D. Demokrasi Pancasila. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, Demokrasi Pancasila jawabannya. Oke, kita lanjut. Salah satu sifat yang harus dikembangkan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara kita antara lain A. Mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa. B. Mengutamakan kepentingan kelompok dan daerah. C. Mengesampingkan kepentingan kelompok dan daerah. D. Membantu masyarakat kecil di pedesaan. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, membantu masyarakat kecil di pedesaan. Sikap hidup yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan harus dihindari adalah A. Sikap mau mencoba. B. Sikap ingin menang sendiri. C. Selalu ingin tahu. D. Sikap mau bertanya.
Maka jawaban yang benar adalah B ya, sikap ingin menang sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang perlu mengembangkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila antara lain: A. Mengakui kesalahan orang lain. B. Memanfaatkan barang yang ada meskipun milik orang lain. C. Membantu tetangga yang sedang memerlukan bantuan. D. Memaafkan kesalahan orang lain setelah diminta. Maka jawaban yang benar adalah C. Membantu tetangga yang sedang memerlukan bantuan. Itu ya jawabannya. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia merupakan visi utama A. Orde Baru, B. Proklamasi Kemerdekaan, C. Era Reformasi, D. Orde Lama. Maka jawaban yang benar adalah D ya, Orde Lama jawabannya. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini yang ditandai dengan A. Kecuali A. Adanya konflik di beberapa daerah. B. Terjadi penyusupan ideologi dari bangsa lain. C. Tindak kekerasan yang terjadi untuk menyelesaikan masalah. D. Tawuran antar pelajar. Maka jawaban yang benar adalah B ya, terjadi penyusupan ideologi dari bangsa lain. Fungsi pertahanan NKRI untuk menjaga kemungkinan ada serangan dari luar negeri atau asing ada pada A. ABRI, B. KPU, C. Komnas HAM, D. Polri. Maka jawaban yang benar adalah A ya, ABRI jawabannya. Bentuk pemerintahan kerajaan disebut juga dengan istilah A. Kesatuan, B. Monarki, C. Republik, D. Perserikatan. Maka jawaban yang benar adalah B ya, monarki jawabannya. Paham penjajahan terhadap satu negara lazim disebut dengan istilah A. Separatisme, B. Persemakmuran, C. Patriotisme, D. Kolonialisme. Maka jawaban yang benar adalah D ya, kolonialisme jawabannya. Oke. Jadi paham penjajahan terhadap satu negara lazim disebut dengan istilah kolonialisme. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Ya, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal mata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi ya. Di situ link videonya sudah disediakan. Dan sampai jumpa.